adalah rukun daripada thariqah. Apa itu thariqah? Thariqah itu jalan kita menuju kepada Allah. Rukunnya thariqah adalah dzikir. Bagaimana engkau disebut orang yang suluk, minas salikin, min ahli thariqah, tapi engkau tidak punya wirid dzikir? Gimana kita akan mengaku ahli thariqah, orang yang berjalan menuju Allah, tapi kita tidak punya dzikir? Wa miftahut tahqiq, dan ingat, dzikir itu adalah kunci daripada hakikat. Orang yang mau mengerti tentang hakikat, kuncinya adalah dzikr. Makin dalam dzikirnya, makin kuat dzikirnya, makin besar Allah memberikan futuh kepada kita, memberikan kunci dan membuka daripada alamul haqiqah. Ini yang ngomong Al-Habib Abdullah Al-Haddad, seorang wali kutub. Wasilahul muridin, dan dzikir itu adalah senjata bagi seorang murid. Senjatanya seorang santri, senjatanya orang murid yang berguru adalah dzikir. Dzikirnya kuat, senjatanya hebat. Makin sedikit dzikirnya, senjatanya makin lemah. Wa mansurul wilayah, dan dzikir itu adalah perluasan kewilayahan. Jadi, kewalian itu punya wilayah. Seberapa dia punya kewilayahan atau kewalian, maka semakin banyak dzikirnya, makin luas daripada wilayah kewalian. Mudah-mudahan kita memahami. Jadi intinya adalah pada dzikir. Dzikir itu adalah rukunnya thariqah. Dzikir itu adalah kuncinya hakikat. Dzikir itu senjatanya seorang murid, dan dzikir itu adalah perluasan wilayah bagi seorang walinya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kama qala ba'dul arifin, sebagaimana disebutkan oleh sebagian daripada orang-orang yang arifin, orang-orang yang ahlil ma'rifat kepada Allah. Waqad qala Allah Ta'ala, dan sungguh telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadkuruni adkurkum, maka ingatlah aku, kata Allah, maka aku pun akan ingat kepada kalian. Ingatlah aku, maka aku pun akan ingat kepada kalian. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, dan ingatlah Allah di saat engkau berdiri, wa qu'udan, dan di saat engkau duduk, wa ala junubikum, dan di saat engkau berbaring. Tetaplah ingat kepada Allah. Saat engkau berjaya, sekarang kau punya harta, sekarang kau kaya raya, sekarang engkau punya jabatan, sekarang engkau punya kemaskuran, ingatlah Allah. Jangan sampai seperti kacang lupa kulitnya. Ingat, engkau juga pernah jadi rakyat kecil, engkau juga pernah miskin, engkau juga pernah sakit, engkau juga pernah dibantu orang. Ingat kalau kau duduk di atas. Ingat saat engkau kaya, ingat saat engkau berkuasa, ingatlah Allah. Wa ala junubikum wa qu'udan, dan di saat engkau duduk dan saat engkau berbaring. Intinya jangan sampai engkau lupa kepada Allah. Berbaring, dudukmu, berdirimu, tetaplah ingat kepada Allah. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah engkau kepada Allah dzikran katsiran, dengan zikir yang sebanyak,
banyaknya. Karena ciri-cirinya orang yang beriman itu adalah orang yang banyak menyebut-nyebut Allah, banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah. Sedangkan orang-orang yang munafik itu tidaklah mereka berzikir atau menyebut Allah illa qalilan, kecuali hanya sedikit. Dan tidaklah dia mengerjakan sholat dan perintah Allah kecuali dengan bermalas-malasan, dengan berat hatinya. Maka orang-orang yang berzikir itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman itu konsumsi pertamanya, asupan dia yang utama adalah zikrullah. Makanya kalau kita mau cari ciri-ciri utama orang-orang yang beriman itu, alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu adalah orang yang ketika berzikir kepada Allah hatinya tenang. Ketika dia berzikir kepada Allah, tenanglah jiwa. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, kata Nabi Muhammad, aku sesuai dengan sangkaan hambaku kepadaku, dan aku akan senantiasa bersama dia selama dia berzikir kepadaku. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia mengingatku di dalam kesendiriannya, maka aku pun akan mengingatnya di dalam kesendirianku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Kalau dia mengingatku di tengah-tengah khalayak yang ramai, maka aku pun akan mengingatnya di tengah-tengah golongan yang banyak, dan golongan itu lebih baik daripada golongannya. Kalau kita berzikir bersama-sama, atau kita berada di pasar, atau kita berada di tumpukan orang yang banyak, kerumunan orang yang lain pada lalai, yang lain pada lupa kepada Allah. Mungkin dia menikmati sesuatu yang luar biasa, lalu kemudian mereka lupa kepada Allah. Engkau berzikir kepada Allah di tengah-tengah mereka orang yang sedang lupa, maka Allah pun akan mengingatmu di tengah-tengah para golongan malaikat. Berzikir kita bersama-sama dengan orang yang banyak, maka Allah pun akan menyebut dan mengingat kita di tengah-tengah golongan para malaikat. Ini tentang fadilahnya orang-orang yang berzikir. Bahkan Nabi SAW mengatakan, qala alaihi salam, bersabda Nabi kita Muhammad SAW, yaqulullah ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, ala unabbiukum bi khairin a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum min infaqid dahabi wal wariki wa min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala. Qala dzikrullah wallahu a'lam bissawab.